saya bantu. Oke, maksud tujuan kami di sini bersama Pak Rizky ingin wawancara mengenai hal tugas kami sebagai guru penggerak, yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami harap Ibu bersedia untuk menyampaikan itu. Insya Allah sedia, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaan Ibu. Berhubung kami sama Pak Rizky ini satu sekolah, sebenarnya tugas kami ini sebenarnya tugas individu, tapi karena satu sekolah maka kita melakukan secara bersama-sama. Dan nanti kami dengan Pak Rizky akan berwawancara dengan Ibu secara bergantian. Itu Bu ya. Oke. Untuk sesi wawancara pada pertanyaan pertama, kami persilahkan kepada Pak Rizky. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan kesediaan Ibu untuk melaksanakan wawancara. Pertanyaan pertama Ibu dari kami, yang pertama adalah selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Ibu atau yang biasanya disebut sebagai juga rujukan moral Ibu? Baik Pak Rizky, dari pertanyaan Pak Rizky tadi, hal-hal yang dapat yang kami lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini, yang pertama adalah menyelidiki situasi atau masalah secara detail. Nah, kemudian mengumpulkan berbagai macam informasi terkait dengan situasi tersebut. Kemudian menciptakan beberapa alternatif keputusan yang baik untuk dijadikan opsi untuk dipertimbangkan. Nah, kemudian mengidentifikasi resiko keputusan, kelayakan dan implikasinya dari setiap opsi keputusan. Nah, lalu memilih solusi atau keputusan terbaik dari proses identifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Kemudian mengevaluasi kembali atau double check keputusan sebelum diimplementasikan. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, berikutnya Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua buah kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak Harun, pengambilan keputusan yang kami lakukan selama ini, yang pertama adalah dengan berdoa, yang pertama memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kita diberi jalan yang terbaik untuk semuanya. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi dan memahami permasalahannya. Yang ketiga, membatasi opsi, atau batasi opsi kemungkinan. Kemudian yang ketiga, tanyakan kepada orang yang berpengalaman, artinya berkonsultasi kepada orang yang lebih berpengalaman atau yang teman-teman yang sudah memiliki pengalaman tentang hal tersebut. Kemudian mengingat atau mereview lagi target yang ingin kita capai. Terus yang kelima adalah membayangkan apa yang terjadi. Contohnya sebenarnya kalau kita mengambil keputusan seperti ini, nanti kedepannya kayak apa? Jadi kita bayangkan dulu. Atau kalau kita tidak mengambil keputusan ini, kemungkinan yang terjadi kayak apa? Nah, kemudian yang keenam,
harus berani mengambil resiko, ya. Jadi seandainya kita mengambil keputusan seperti ini, kita harus berani menanggung resikonya kayak apa. Nah, untuk resiko, kalau sama-sama beresiko, kita ambil resiko yang terkecil, seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah dalam memutuskan segala sesuatu itu harus menjaga emosi. Nah, jadi jangan memutuskan segala sesuatu itu, pertama jangan berdasarkan emosi, kedua jangan sedang emosi. Nah, jadi saat kita memutuskan sesuatu itu, pastikan kita tidak dalam keadaan emosi. Jadi kita dalam keadaan tenang, maka baru kita putuskan segala sesuatu itu. Yang kedelapan, menjaga pikiran. Nah, jadi saat kita memutuskan sesuatu itu, pikiran kita dalam keadaan kita berpikir positif, ya. Nah, jadi memutuskan sesuatu dalam keadaan positif seperti itu. Yang ke-9 terakhir, yaitu lakukan beberapa hal. Nah, setelah melakukan hal yang dalam daftar pro dan kontra, kemungkinan yang ada dan beberapa pertimbangan lainnya, yaitu kita sebelum melakukan keputusan kita relax atau istirahat dulu. Nah, sehingga setelah sudah pikiran kita tenang, maka baru kita putuskan. Jadi mudah-mudahan karena dalam keadaan pikiran tenang, keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Demikian, mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak Harun. Terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Bu yang biasa Ibu lakukan dalam memutuskan sebuah kasus atau yang merupakan yang termasuk ke dalam dilema etika atau dilema moral tadi Ibu? Baik Pak Rizky, untuk pengambilan keputusan ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang ada, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Yang keempat, pengujian benar atau salah atau uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Kemudian yang ke-8, membuatkan keputusan. Yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan kita berpatokan kepada hal-hal yang demikian tadi. Terima kasih. Baik Ibu, berikutnya saya akan menyampaikan pertanyaan yang keempat. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Pak Harun, terima kasih. Selama ini yang kami anggap hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah diantaranya adalah komunikasi yang baik. Nah, jadi setelah pengambilan keputusan harus kita komunikasikan dengan baik. Nah, diantaranya itu yang kita lakukan. Terima kasih. Yang ketiga, yang kelima enggak? Ini kelima. Baik Bu, pertanyaan yang kelima Bu, hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, terima kasih Pak Rizky. Selama ini kami tantangan dalam pengambilan keputusan itu sudah berjalan. Nah, diantaranya yaitu terjadinya konflik yang menyebabkan dualisme kepentingan sebagai konsekuensi atas keputusan yang telah diambil. Kemudian nilai-nilai keputusan tersebut apakah
masih membangun nilai-nilai kebajikan atau mengandung nilai-nilai kebajikan yang dapat dijadikan sebagai perspektif dalam menentukan peraturan-peraturan berikutnya. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Rizky. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal barangkali dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, Pak Harun, dalam menyelesaikan kasus dilema etika biasanya saya akan melihat secara situasional apakah menjadi skala prioritas atau tidak. Nah, kemudian urgen permasalahan tersebut dengan kepentingan pokok sebagai pemangku kepentingan tertinggi di sekolah. Nah, untuk menyelesaikan sendiri, saya lebih menyukai pada tempat tertentu atau ruangan tertentu agar kondusivitas bisa terjaga. Nah, untuk jadwal penyelesaian ditentukan atas skala prioritas atau kasus tersebut. Nah, bentuk atau prosedur biasanya menggunakan langkah-langkah yang dinilai efektif agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah tersebut menjadi dasar dalam mengambil keputusan secara objektif tanpa harus mengurangi nilai-nilai kebajikan yang ada. Untuk itu diperlukan berpikir secara multidimensional atau segala arah atau sudut pandang. Nah, serta berpikir multi kausalitas atau sifat akibat. Demikian Pak Harun, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus yang disinyalir sebagai dilema etika itu? Tentu ada, Pak Rizky, orang-orang yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, yakni semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, kemudian faktor-faktor komunikasi, kemudian koordinasi dan konsolidasi yang menjadi penentu sebuah keputusan yang diambil. Ya, baik Ibu, ini berikutnya adalah pertanyaan kami yang terakhir, yaitu dari beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik Pak Harun, pengalaman selama ini dalam memberikan penyelesaian yang berharga dalam manajemen di sekolah dan pengambilan sebuah keputusan tersebut hendaknya memuat untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, dan juga dalam pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi bukan pegadaian. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu Ibu yang telah berkenan menerima saya dan juga Pak Harun dalam rangka menyelesaikan kegiatan kami dalam modul 3.1, di mana dalam pelaksanaan wawancara kali ini kita sudah diberikan kesempatan untuk mewawancara Ibu, dan juga jawaban-jawaban yang telah Ibu sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kami sebagai calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Tanah Rimbu, dan minta doanya Ibu semoga kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Sama-sama Pak Rizky, Pak Harun, mudah-mudahan proses mengikuti guru penggerak ini Bapak-bapak mendapatkan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan, sehingga memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat selalu Pak ya. Mohon maaf Bapak mengganggu waktu Bapak. Hari ini perkenalkan saya Muhammad Rizky Adha, calon guru penggerak dari Angkatan 5 Kabupaten Tanah Bumbu, akan mengadakan wawancara untuk melengkapi tugas modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang nantinya insya Allah saya akan mewawancari Bapak. Baik, Bapak, sebelumnya Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Pak ya? Ya. Di Kecamatan Cianjur, di mana Bapak sudah berapa lama Pak untuk menjabat sebagai Kepala Sekolahnya? Jadi untuk kepala sekolahnya sebelumnya di SMP Negeri 5 Kusahalia mulai dari tahun 2020, terus di tahun 2022 seperti di bulan Juli terus ada lokasi ke SMP Negeri 7 Semilir. Jadi mungkin ada beberapa bulan baru di sini. Baik, langsung saja Bapak untuk wawancara untuk pertanyaan pertama Bapak. Jadi selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral seperti apa Bapak untuk penanganannya sendiri Pak dalam hal mengidentifikasi kasus tersebut? Mungkin di dalam dilema etika ini mungkin banyak proses yang kita lalui yang mungkin pertama mengenali suatu semacam permasalahan. Adapun cara yang digunakan untuk mengidentifikasinya mungkin ada beberapa, yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Terus ada juga ditentukan siapa saja pihak yang berkepentingan di dalamnya, terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, terus menguji benar atau salahnya. Jadi dalam membuat keputusan dan melihat keputusan kemudian memberikan solusinya. Jadi mengidentifikasi di sini ada beberapa langkah yang Bapak lakukan Pak ya, Ya. sebelum membuat sebuah keputusan yang bersinggungan dengan dilema etika Pak ya. Ya. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau bisa dikatakan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Biasanya di sekolah ini ada yang bersifat individu, ada yang bersifat kelompok. Jadi itulah yang menjadi dilema pada saat ini, mungkin dalam pengambilan keputusan yang sangat sulit untuk diputuskan. Jadi oleh karenanya untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, biasanya saya akan melakukan apresiasi mengenai kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahan suatu keputusan tersebut, sehingga dapat menentukan skala prioritas demi kepentingan orang banyak tanpa mengurangi nilai-nilai kebijakan di dalam pengambilan suatu keputusan tersebut. Baik, jadi skala prioritas itu yang diutamakan lebih dulu Pak ya, Ya. dan sangkut pautnya adalah untuk kepentingan orang banyak Pak ya, Ya. dalam menentukan sebuah keputusan. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Pak yang biasanya Bapak lakukan terhadap kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral dalam menentukan sebuah keputusan Pak? Jadi langkah yang biasa atau langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan yakni dengan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang valid, kemudian melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber tersebut. Kemudian langkah berikutnya menganalisis apabila terjadi kasus-kasus yang berorientasi menghasilkan keputusan-keputusan
atau sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebijakan. Biasanya kasus yang di lapangan itu ada di antaranya atasan dengan bawahan. Jadi mengenai permasalahannya, jadi yang jelas mengidentifikasi dulu apa permasalahannya, siapa saja yang terlibat di sana, misalnya guru atau siswa atau orang tua atau masyarakat kalian. Jadi mengumpulkan fakta-fakta di lapangan sehingga tidak menimbulkan dilema etika yang mungkin mengakibatkan merugikan pihak-pihak yang terdapat di dalam permasalahan tersebut. Itulah biasanya yang dikumpulkan telah mendalam menjalani sebagai seorang pemimpin, sehingga dalam pengambilan keputusan yang sulit diambil mungkin ada individu yang merasa benar, ada juga yang merasa salah. Jadi dua-duanya mungkin supaya tidak ada yang dirugikan, jadi sama-sama enak dalam mengambil keputusan. Berikutnya Bapak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini adalah komunikasi, kemudian berpikir multidimensional, yaitu dia dari segala arah. Dan ini juga yang selama ini dalam menyelesaikan dilema etikanya tergantung kepada situasinya, di mana beberapa permasalahan mungkin ada yang biasa langsung diputuskan, juga ada juga yang harus melalui proses-proses dan melibatkan guru-guru atau orang-orang yang ada di sekitar. Jadi beberapa keputusan itu hendaknya harus dipertimbangkan secara matang dulu Pak ya. Iya. Dan juga harus kita identifikasi, dan juga muatannya adalah apabila terjadi kepentingan yang berbeda, namun keputusan itu kalau bisa win-win solution Pak ya. Iya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dan Iya. tidak ada juga yang merasa diuntungkan Pak ya. Oke. Baik, berikutnya Pak, pertanyaan dari saya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang bermuatan dilema etika Pak? Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan pada kasus yang dilema etika ini adalah terjadinya konflik-konflik yang menyebabkan dualisme kepentingan sebagai konsekuensi atas keputusan yang telah diambil. Kemudian nilai-nilai keputusan tersebut apakah mengandung nilai-nilai kebijakan yang dapat dijadikan sebagai perspektif dalam menentukan keputusan-keputusan berikutnya. Baik Bapak, berikutnya pertanyaan dari saya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ataupun juga bisa dikatakan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan atau jalankan Pak? Mungkin selama ini dalam penyelesaian permasalahan yang ada itu tergantung kepada situasi, karena dilihat dari permasalahannya, ada sebagian biasanya yang harus diselesaikan pada saat itu juga, dan walaupun ada yang terjadwal, kemungkinan itu juga melalui proses. Jadi pada intinya tergantung kepada situasi, di mana melihat dari kasus-kasus yang ada yang langsung perlu ditangani, ada juga yang melibatkan pihak-pihak lain untuk dalam pengambilan keputusan.
Jadi untuk jadwal tertentunya dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika biasanya saya akan melihat secara situasional tadi. Jadi untuk penyelesaiannya sendiri saya lebih menyukai pada tempat tertentu atau ruangan tertentu atau yang bisa terjaga. Untuk jadwal penyelesaian ditentukan atas skala prioritas. Jadi permasalahan apa dulu yang perlu dituntaskan, karena biasanya kalau yang terjadi di sekolah biasanya permasalahan yang kecil pun kalau itu diabaikan mungkin itu akan menjadi besar. Jadi otomatis yang kecil-kecil pun harus diselesaikan secara menyeluruh dulu. Mungkin yang besar-besarnya mungkin melalui proses-proses atau penjadwalan yang mungkin dijadwalkan secara khusus. Oke, Pak. Jadi bisa langsung pengambilan keputusan tersebut sifatnya bisa bersifat situasional ya. Iya, situasi. Kemudian juga bisa juga melibatkan segala pemangku kepentingan Pak ya yang terlibat di sekolah Pak ya. Oke. Kemudian Bapak, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang Pak ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema etika Pak? Jadi orang-orang yang mempermudah atau membantu saya di dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini yakni semua stakeholder yang ada di sekolah, yaitu faktor komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi menjadi penentu sebuah keputusan yang diambil. Jadi rekan-rekan guru juga membantu di dalam menyelesaikan permasalahan etika ini, bahkan juga biasanya melibatkan pengawas atau pihak dari dinas pendidikan dan masyarakat kalau itu memang diperlukan. Jadi menggali informasi-informasi yang berkembang di dalam dilema etika tersebut. Jadi peranan seluruh stakeholder Pak ya, Iya. dalam sebuah penyelesaian terhadap kasus-kasus yang dilema etika Pak ya, sehingga nanti keputusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan juga melibatkan segala macam pemangku kepentingan Pak ya. Iya. Berikutnya Pak, pertanyaan saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman di mana pengambilan mengenai keputusan yang bermuatan dilema etika tadi Pak? Jadi pengalaman selama ini memberikan pelajaran yang sangat berharga di dalam suatu sekolah atau pengambilan suatu keputusan. Maka banyak pengalaman yang sangat berharga yang mungkin saya ambil dari apa yang sudah saya utarakan tadi. Mungkin pembelajaran yang sangat berharga adalah pada saat mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat atau dalam pengambilan suatu keputusan, di mana banyak perdebatan yang mungkin akan menghasilkan suatu keputusan yang akan kita ambil, terus memuat untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Jadi dalam suatu pengambilan keputusan dengan melibatkan orang-orang yang ada di sekitar dan juga memikirkan untuk kedepannya supaya dalam penyelesaian permasalahan itu tidak merugikan pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan atau yang merasa diuntungkan. Jadi kalau saya simpulkan tadi Pak ya, sebagai pemangku kepentingan untuk membuat sebuah keputusan tertinggi itu ada di tangan Bapak sebagai kepala sekolah, di mana nanti keputusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan juga untuk bisa menghindari konflik-konflik kepentingan Pak ya, khususnya yang bermuatan dilema etika Pak ya. Sehingga nanti berjalannya waktu bahwa di dalam menentukan sebuah keputusan itu perlu secara pemikiran yang matang Pak ya, sebelum kita menentukan sebuah keputusan. Ya, terima kasih banyak Bapak atas jawaban Bapak yang sudah Bapak berikan kepada saya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu Bapak sudah berkenan menerima saya untuk mewawancarai Bapak.
semoga yang sudah Bapak utarakan tadi bisa bermanfaat bagi saya, khususnya dalam rangka untuk menyelesaikan tugas sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tanah Bumbu. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.